Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bu Fitri Amalia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan dan teman-teman kelas 6G yang saya banggakan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji ANOVA dengan SPSS. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya Widya Putri Cahyani, NIM 2019-33277 sebagai moderator, dan teman-teman saya yaitu ada Afi Hoirina Muktavia, NIM 2019-33287, Afrina Indah Kurniawati, NIM 2019-33304, dan Novita Puspitasari, NIM 2019-33312. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan mengenai uji ANOVA dengan SPSS dengan seksama. Pengertian uji ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antara siswa kelas SLTP kelas 1, 2, dan kelas 3. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu faktor atau bisa disebut dengan one way ANOVA dan analisis varian dua faktor atau disebut two way ANOVA. ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama, yaitu main effect dan pengaruh interaksi atau interaction effect dari variabel independen kategorikal atau biasa sering disebut dengan faktor terhadap variabel dependent metrik. Pengaruh utama atau main effect adalah pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh bersama atau chain effect 2 atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Prinsip uji ANOVA. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Asumsi yang harus dipenuhi. 1. Data berdistribusi normal karena pengujiannya menggunakan uji F-Snedeker. 2. Variansinya homogen, dikenal sebagai homoskedastisitas karena hanya digunakan satu penduga atau estimate untuk varians dalam contoh. 3. Masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. 4. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Pengertian uji ANOVA one way. Analisis one way ANOVA atau uji ANOVA satu faktor pada dasarnya bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Nilai masing-masing kelompok dilihat berdasarkan pada variabel bebas yang berskala kategori. Fungsi variabel bebas di sini adalah untuk mewakili kelompok-kelompok yang akan diteliti. Variabel bebas dalam analisis ANOVA satu faktor disebut variabel faktor, sementara kelompok-kelompok yang dibandingkan disebut variabel tingkatan faktor. Prosedur analisa ANOVA satu faktor dapat menghasilkan analisis satu faktor untuk sebuah variabel terikat dengan sebuah variabel bebas. Uji ANOVA one way menggunakan SPSS. 1. Memasukkan data yang telah tersedia ke dalam input data atau terlebih dahulu isi bagian variabel view. Yang kedua, melakukan setting analisis data. Pilih analis pada menu file yang ada. Pilih compare min one way ANOVA. 3. Pada posisi dependen, list masukkan variabel yang menjadi variabel terikat. Pada posisi faktor, pilih variabel yang menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan pada variabel terikat.
Yang keempat, klik tombol option dan klik pilihan yang diinginkan. Untuk melihat keseragaman pada perhitungan statis, maka dipilih deskriptif dan homogeneity of variance. Untuk itu, klik mouse pada pilihan tersebut. Missing value adalah data yang hilang karena data yang dianalisis tidak ada yang hilang. Maka diabaikan saja pilihan ini, kemudian klik continue. Klik post host dan pilih jenis post host yang diinginkan. Klik Tukey dan Bonferroni. Perhatikan signifikan level yang digunakan. Pada gambar di atas tertulis 0,05. Hal itu dikarenakan alfa sebesar 5%. Kemudian klik continue jika pengisian dianggap selesai. Analisis output. 1. Output deskriptif. Output deskriptif memuat hasil-hasil data statistik deskriptif seperti mean, standar deviasi, angka terendah dan tertinggi serta standar error. Pada bagian ini terlihat ringkasan statistik dari ketiga sampel. 2. Output test of homogeneity of variance. Tes ini bertujuan untuk menguji berlaku tidaknya asumsi untuk ANOVA, yaitu apakah kelima sampel mempunyai varians yang sama. Untuk mengetahui apakah asumsi bahwa ketiga kelompok sampel yang ada mempunyai varian yang sama atau homogen dapat diterima. Untuk itu sebelumnya perlu dipersiapkan hipotesis. 3. Output ANOVA. Setelah kelima varian terbukti sama, baru dilakukan uji ANOVA untuk menguji apakah ketiga sampel mempunyai rata-rata yang sama. Output ANOVA adalah akhir dari perhitungan yang digunakan sebagai penentuan analisis terhadap hipotesis yang akan diterima atau ditolak. Keempat, output tes post hoc. Post hoc dilakukan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda dan yang tidak berbeda. Hal ini dapat dilakukan bila F hitungnya menunjukkan ada perbedaan. Kalau F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Catatannya, hasil uji signifikasi dengan mudah bisa dilihat pada output dengan ada atau tidak adanya tanda bintang pada kolom make difference. Jika tanda bintang ada di angka mean difference, maka perbedaan tersebut nyata atau signifikan. Jika tidak ada tanda bintang, maka perbedaan tidak signifikan. Selanjutnya, pengertian uji ANOVA two-way. Uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Maka pada uji two-way ANOVA arah, analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar blok atau grup. Tujuannya dilakukan pengelompokan antar blok adalah agar diperoleh homogenitas yang tinggi antar perlakuan yang ditempatkan pada masing-masing blok. Jenis uji ini umumnya dilakukan pada rancangan perlakuan yang faktor-faktor lingkungannya sulit dikontrol, misalnya pada percobaan lapangan. Persyaratan utama dari desain uji ANOVA two-way adalah yang pertama, terdapat dua variabel independen yang mana masing-masing variabel independen tersebut memiliki dua atau lebih level atau kelompok. Dua variabel independen tersebut diasumsikan saling bersilangan satu sama lain. Yang kedua, level atau kelompok dalam masing-masing variabel independen dapat berbeda baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga, subjek hanya muncul dalam satu desain faktorial sekali saja. Dalam ANOVA satu arah, variabilitas antar skor dibagi ke dalam dua sumber variabilitas yang bersifat independen, yaitu variabilitas dalam kelompok atau within group variability dan variabilitas antar kelompok atau between group variability. Total variability between group plus variability within group error. Sedangkan dalam ANOVA dua arah, sumber variabilitasnya dibagi ke dalam 4 sumber. Total variabilitas karena faktor A+, variabilitas karena faktor B+, variabilitas karena interaksi A dan B+, variabilitas dalam kelompok error.
Selanjutnya, uji ANOVA two-way menggunakan SPSS. Buka file two-way ANOVA. Dari menu utama SPSS, dalam menu Analyze, kemudian pilih submenu General Linear Model. Dari serangkaian pilihan tes, sesuaikan kasus, pilih Univariate. Pengisian dependen atau variabel dependen yang akan diuji. Klik variabel, kemudian klik tanda panah, maka variabel akan berpindah ke dependen. Factors atau faktor atau grup. Masukkan variabel daerah, perhatikan isi fix faktor selalu berupa data nominal seperti 1, 2, dan seterusnya. Klik model, pilih full factorial, kemudian continue. Klik post hoc, kemudian klik daerah dan merek, lalu klik tanda panah. Ke bagian post hoc, test for, kemudian klik equal variance assumed. Lalu pilih save dan 2K test. Kemudian continue, abaikan pilihan lain, lalu klik OK. Cara membaca interpretasi uji ANOVA. Yang pertama, interpretasi uji ANOVA, interpretasi baca. Sebelum melanjutkan uji, perlu diingat bahwa salah satu asumsi ANOVA adalah variansinya sama. Untuk melihat apakah ada perbedaan, kita bisa lihat tabel ANOVA. Yang kedua, interpretasi uji ANOVA post hoc. Jika hasil uji menunjukkan H0 diterima, maka uji lanjut atau post hoc test tidak dilakukan. Sebaliknya, jika hasil uji menunjukkan H0 ditolak, maka uji lanjut harus dilakukan karena hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna. Maka selanjutnya adalah melihat kelompok mana saja yang berbeda. Untuk menentukan uji lanjut mana yang digunakan, maka kembali kita lihat tabel test of homogeneity of variance. Bila hasil tes menunjukkan varian sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Bonferroni. Namun, bila hasil tes menunjukkan varian tidak sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Games-Howell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Navita Puspitasari akan melakukan praktik uji ANOVA menggunakan SPSS. Adapun masalah yang akan kita lakukan uji ANOVA yaitu efektivitas 3 modul pembelajaran, yaitu inquiry, discovery learning, dan pemecahan masalah. Terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 4 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Ini adalah data yang sudah saya buat melalui Excel, yang sudah saya tuliskan di Excel. Maka kita akan menulis dulu di variable view. Variable view yang pertama yaitu prestasi belajar. Nah, di sini desimalnya kita turunkan. Dan measure-nya kita buat skala. Yang kedua adalah model pembelajaran. Desimalnya kita turunkan dan scale-nya kita ganti menjadi nominal. Setelah itu, values kita isi yang pertama sesuai tadi model pembelajaran yang pertama, yaitu inquiry. Terus kita add. Yang kedua, discovery learning. Kita add lagi. Dan yang ketiga, pemecahan masalah.
Kita klik OK. Setelah itu, kita menuju ke data view. Di data view sudah ada dan kita renggangan terlebih dahulu prestasi belajar dan model pembelajaran. Setelah itu, berdasarkan data Excel tadi kan setiap model pembelajaran itu ada 10 nilai. Jadi kita tuliskan dulu. Yang pertama nomor 1 itu 10. Dan nomor 2 juga 10. Dan ini yang ketiga. Setelah itu, kita pindahkan data yang dari Excel ke SPSS. Kita copy lagi. Setelah semua data kita copy pada SPSS, kita akan melakukan analisis ANOVA dengan cara analyze, compare mean, one way ANOVA. Setelah itu, kita masukkan untuk menjadi dependent list dan faktor. Kita masukkan prestasi belajar ke dependent list dan model pembelajaran ke faktor. Setelah itu, kita klik option, kita centang deskriptif, dan homogeneity of variance test. Ini kita exclude, kita lanjutkan continue. Setelah itu, kita klik OK. Akan muncul data-data ini, ada deskriptif, test of homogeneity of variance, and ANOVA. Kita melakukan one way. Di sini ada tulisan one way. Nah, untuk itu kita lihat dulu apakah data ini homogen atau tidak sebelum melakukan uji ANOVA. Dan berdasarkan dari signifikannya 0,0447 berarti data ini homogen karena lebih dari 0,05 atau 5%, lebih dari alfa. Dan untuk uji ANOVA, kita baca dulu yang deskriptif ini. Kan ini ada inquiry yang A1 tadi, discovery learning, dan ada pemecahan masalah. Di sini juga ada data. Jumlah datanya, mean-nya, standard deviation-nya, minimum, dan maksimum. Dari setiap metode atau model pembelajaran ada inquiry, discovery learning, dan pemecahan masalahnya. Di sini diketahui minimum dan maksimumnya. Nah, untuk tes homogeneity tadi kan yang dilihat signifikan ini. Apabila signifikannya lebih dari 0,05 berarti H0 ditolak. Sehingga data tersebut bersifat homogen.
Tujuan dilakukan tes of homogeneity untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan mempunyai varian yang sama. Jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA. Karena nilai signifikannya 0,447 yang lebih dari 0,05 atau 5%, sehingga tidak ada perbedaan nilai varians atau sampel ini homogen. Setelah itu, kita lihat pada uji ANOVA-nya. Uji ANOVA ini, kita lihat F dan signifikan. Nah, F hitungnya kan ini, F hitungnya 5,727. Sementara F tabelnya 3,35 yang kita peroleh dari tabel berdasarkan defisiensinya ini. Berdasarkan defisiensinya 2 dan 27. Mendapatkan F tabel 3,35. Karena F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry, atau berdasarkan taraf signifikan. Taraf signifikan yang diperoleh kan 0,008. Yang berarti signifikan hasil uji SIK dengan tarif signifikansi. Ini kan lebih kecil karena taraf signifikansi itu 0,05 atau alfa 5%. Maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Berdasarkan ketiga model tadi, inquiry, discovery learning, pemecahan masalah. Maka berdasarkan uji ANOVA, data ini H1-nya yang diterima, yaitu ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry, discovery learning, dan pemecahan masalah. Sekian penjelasan saya mengenai permasalahan yang ini, efektivitas dari ketiga model pembelajaran terhadap prestasi belajar. Setelah kita melakukan ANOVA, kita akan melakukan post hoc. Post hoc dilakukan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda dan yang tidak berbeda. Hal ini dapat dilakukan bila F hitungnya menunjukkan ada perbedaan. Tadi dari uji ANOVA kan kita sudah menemukan perbedaan uji F-nya. Kalau F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada perbedaan min, inquiry, dan discovery learning. Untuk mencari perbedaan itu, kita dapat lakukan dengan analyze, compare min, one way ANOVA. Ini kan tadi sudah kita pilih ya, kita option lagi, kita descriptive, dan homogeneity of variance. Kita continue, kita pilih post hoc. Nah, ini yang kita cetak Benferoni dan Turki. Significant level sudah betul ya, 5%, 0,05, kita klik continue. Setelah itu kita klik OK, akan keluar hasilnya. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat yang ini ya, min yang ada di sini, min inquiry di deskriptif. Kan hasil dari post hoc itu ini. Min 12 ini, min difference kan perbedaan rata-ratanya, itu min 12. Min 12 itu dari yang inquiry 74 dan discovery learning 86. Sehingga kan selisihnya rata-ratanya itu min 12. Sehingga diperoleh min inquiry dan discovery learning adalah min 12. Inquiry lebih kecil daripada discovery, sebanyak 12 poin dibanding discovery learning. Angka tersebut berasal dari min inquiry adalah 74 dan discovery learning adalah 86. Sehingga didapatkan min 12. Nih ya, dari ini dan ini.
Selanjutnya, perbedaan main inquiry dan pemecahan masalah adalah 3. Kita lihat inquiry dan pemecahan masalah. Kan 3, 74 dikurangi 71. Sehingga inquiry lebih besar 3 dari pemecahan masalah. Angka tersebut berasal dari min inquiry 74 dan pemecahan masalah adalah 71. Sehingga didapatkan 3. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel post hoc test. Sudah kita cari dan hasilnya seperti ini setelah kita melakukan uji ANOVA. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang materi dari kami, yaitu uji ANOVA dengan SPSS yang sudah disampaikan para presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak sampai di sini saja, teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, ataupun menambahkan tanggapan terkait materi dari kami. Demikianlah presentasi dari kelompok 11. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.